Dalam menjalin sebuah persahabatan, terkadang kita juga harus berhati-hati, apalagi memberikan sebuah kepercayaan kepada orang lain secara berlebih terhadap seorang sahabat. Karena terkadang, dari kepercayaan itulah bisa timbul niat yang tidak baik terhadap kita sendiri. Seperti yang dialami seorang pemuda dari daerah Probolinggo ini, yang harus mengalami peristiwa pahit dan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana tidak, karena dia harus mendekam di penjara akibat dari pembunuhan terhadap temannya sendiri, dan terancam hukuman seumur hidup. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Mari kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kejadian memilukan ini terjadi di sebuah daerah di Probolinggo, tepatnya di Desa Pondok Ulu, Kecamatan Leces, Probolinggo. Kita akan dikenalkan dengan sepasang suami istri, bernama Nanang Budianto, berusia 27 tahun, dan istrinya yang bernama Juliana yang juga sudah menginjak berusia 22 tahun. Pasangan ini dikenal sebagai pasangan yang cukup harmonis, yang mana diketahui, dari pernikahan keduanya itu mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Akmal, yang kala itu, masih berusia 4 tahun sobat. Tak jarang, mereka sering menjadi bahan perbincangan oleh warga yang iri, terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga ini. Bisa dibilang, di usianya yang masih cukup muda ini Nanang dan istrinya adalah keluarga yang sudah cukup mapan. Bagaimana tidak, karena diketahui di usianya yang masih cukup muda ini Nanang sudah mempunyai rumah sendiri dan sebuah usaha warung kecil yang ia jalankan bersama sang istri. Bahkan usaha yang mereka jalankan pun bisa dikatakan cukup ramai. Sebelumnya sobat, kita akan diperkenalkan juga dengan seorang pemuda bernama Selamat Widodo, yang juga sudah berusia 25 tahun. Selamat ini, adalah sahabat karib dan teman sepermainan Nanang, sejak sedari mereka kecil, yang berprofesi sebagai penjual pakaian di pasar tempat mereka tinggal. Bahkan, karena sudah terlalu akrab sedari kecil hubungan Nanang dan Selamat sudah seperti saudara sendiri. Selamat sendiri tinggal di sebuah desa bernama, Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Maka sudah tidak heran, kalau Nanang percaya dengan sahabatnya itu. Di mana diketahui, karena saking akrabnya mereka, tak jarang Selamat juga sering mampir bahkan menginap di kediaman sahabat karibnya itu, karena dia sendiri juga belum menikah dan belum mempunyai pasangan. Karena terlalu seringnya menginap di rumah Nanang, tak jarang Selamat pun juga terkadang mendengar sebuah adegan tempur dari dalam kamar milik Nanang dan istrinya, karena mereka melakukan adegan itu dengan cukup keras. Namun rupanya, diam-diam Selamat juga menyimpan rasa terhadap istri dari sahabatnya itu. Dari sinilah, terkadang Selamat juga sering membayangkan berhubungan badan dengan istri dari sahabatnya itu. Apalagi sobat, diketahui Juliana memiliki paras yang cantik dan mempunyai bentuk tubuh yang cukup mantap. Hal itulah yang membuat Selamat sering membayangkan istri dari sahabatnya itu. Nanang pun juga tak pernah menaruh curiga sedikitpun terhadap Selamat yang sudah dikenalnya sejak kecil. Namun siapa sangka, hal itu justru membuat fantasi Selamat semakin hari semakin liar. Dari kepercayaan itulah, Selamat mulai merencanakan sesuatu hal di luar nalar. Karena terlalu seringnya membayangkan Juliana, muncullah niat Selamat untuk melakukan pemerkosaan terhadap Juliana. Pada bulan Oktober tahun 2019 jam 8, Selamat yang sudah tidak tahan dengan nafsunya sendiri, tega memperkosa istri dari sahabatnya sendiri. Sebelum melakukan pemerkosaan, diketahui Nanang sebenarnya sudah memantau keadaan rumah Nanang. Di mana pada saat itu Nanang sedang keluar untuk memancing dan untuk sekedar menghilangkan penat karena telah bekerja seharian. Mengetahui kondisi rumah sedang sepi, Selamat akhirnya melancarkan aksinya untuk melakukan pemerkosaan terhadap Juliana. Seperti biasa, dengan alasan mencari Nanang, ia lantas mendatangi rumah Nanang. Juliana yang melihat itu, lantas mempersilahkan masuk dan tidak berpikir yang macam-macam terhadap teman dari suaminya itu, karena memang hal itu sudah biasa. Mau ngopi nggak? Kata Juliana. Boleh deh. Tunggu ya aku buatkan, sambil berjalan ke dapur. Lalu tanpa berlama-lama, Selamat yang sudah tidak tahan pun mengikuti Juliana pergi ke dapur. Sampainya di dapur, Selamat langsung memeluk dan meremas melon milik Juliana dari belakang.
Terkejut dengan hal itu Juliana lantas berteriak. Namun, Selamat langsung menyodorkan sebilah pisau yang sedari tadi sudah diselipkannya di pinggang. Melihat hal itu, Juliana lantas terdiam, dan hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Lalu, tanpa berlama-lama, Selamat pun langsung membuka pakaiannya dan terjadilah adegan mantap itu di dapur, dan berlangsung cukup lama. Setelah puas, Selamat mengancam Juliana untuk tetap diam dan tidak memberitahu kejadian itu kepada siapapun dan tidak segan-segan untuk membunuh suaminya, jika ia berani mengadukan hal ini. Juliana yang merasa terancam, hanya bisa menangis dan tidak memberitahukan kejadian itu kepada suaminya. Namun siapa sangka, baru beberapa hari setelah kejadian itu, Selamat yang merasa ketagihan dengan apem milik Juliana, ia lantas melakukan hal bejat itu lagi, untuk yang kedua kalinya. Dengan motif yang sama, ia mengancam Juliana agar tutup mulut. Lalu terjadilah adegan ranjang itu lagi di rumah sahabatnya itu. Tapi sialnya, Juliana yang sudah tidak tahan dengan kelakuan sahabat suaminya itu, sambil menangis, ia lantas menceritakan apa yang sudah dia alami kepada suaminya. Mengetahui hal itu, Nanang langsung naik pitam sembari mengambil sebilah celurit dan menyimpannya di bawah sofa di ruang tamu. "Untuk apa, Mas? Kok disimpan di situ?" "Untuk berjaga-jaga kalau hal itu akan terulang lagi." Ia lalu memeluk istrinya, sambil berkata, "Kamu yang sabar ya sayang." Seolah tidak terjadi apa-apa, Selamat yang tidak menaruh curiga sedikitpun bahwa Nanang sudah mengetahui perbuatan bejatnya itu, ia tetap datang untuk bertamu ke rumah Nanang. Lalu, tepatnya pada Sabtu tanggal 23 November tahun 2019, seperti biasa, Nanang pergi untuk memancing. Dari sinilah peristiwa kelam, yang akan menghancurkan sebuah persahabatan yang sudah dibangun sejak kecil akan hancur. Mengetahui Nanang sedang pergi memancing, Selamat yang merasa Juliana hanya diam, dan tidak mengadukan perbuatannya kepada Nanang. Karena selalu merasa ketagihan dengan kenikmatan berhubungan dengan Juliana, ia lantas memberanikan diri lagi, untuk melakukannya lagi kepada Juliana, untuk yang ketiga kalinya. Namun sobat, nasib naas pun dialami oleh Selamat, bagaimana tidak, karena dirasa sudah mendapat cukup ikan, Nanang akhirnya pulang pada saat itu. Tepat jam 9, sesampainya di rumah betapa terkejutnya Nanang, saat mengetahui bahwa Selamat sahabatnya, akan melakukan pemerkosaan terhadap istrinya, yang kala itu sudah tidak memakai baju dan sedang memaksa Juliana. Selamat yang sudah habis kesabaran, langsung mengambil celurit yang memang sudah disiapkannya tempo lalu. Perkelahian antara keduanya pun tak dapat terhindarkan, di mana nasib sial harus dialami oleh Selamat, karena Selamat menerima sabetan celurit dari Nanang di beberapa bagian tubuhnya. Dari leher, punggung dan perut Selamat mengalir cairan merah karena terkena sabetan celurit. Warga yang mendengar adanya keributan, langsung lari dan melihat apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya mereka, melihat Selamat sudah tergeletak bersimbah darah di ruang tamu di rumah Nanang. Dan tak butuh waktu lama, Selamat akhirnya harus kehilangan nyawa di tangan sahabatnya sendiri. Nanang yang mengetahui bahwa sahabatnya sudah tiada, ia lantas kabur, dan melarikan diri. Para warga pun lantas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, Satreskrim Polres Probolinggo, atas kasus yang baru saja terjadi. Namun, karena merasa bersalah, Nanang yang merasa ketakutan dan dihantui rasa bersalah, akhirnya menyerahkan diri untuk diadili. Akibat dari perbuatannya itu, Nanang terkena pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara seumur hidup, atau minimal 15 tahun penjara.